Toni Kroos telah membuat dua keputusan penting soal karirnya. Setelah memutuskan kembali ke timnas Jerman untuk bermain di Euro 2024, Toni Kroos juga memutuskan untuk bertahan di Real Madrid hingga Juni 2025. Toni Kroos awalnya diragukan bakal tak lagi kompetitif pada musim 2023-2024. Apalagi setelah Real Madrid punya setumpuk gelandang muda yang jauh lebih bertenaga dibanding pemain 34 tahun ini. Namun, Kroos membuktikan bahwa gaya dan cara bermainnya masih relevan untuk bersaing di top level. Ia masih jadi pilihan utama di lini tengah Real Madrid dan tampil sangat bagus. Pemain yang dulu dibuang Bayern Munchen karena dianggap bukan pemain kelas dunia, kini ia menunjukkan pada dunia bahwa dia adalah gelandang terbaik di dunia. Toni Kroos lahir pada 4 Januari 1990 di Greifswald, Jerman. Ia adalah putra dari Roland Kroos dan Birgit Kemmer. Sang ayah merupakan mantan pegulat profesional yang kemudian beralih menjadi pelatih sepak bola anak-anak. Saat masih menimba ilmu di Akademi Greifswald, Kroos dilatih oleh ayahnya sendiri. Setelah dirasa cukup menimba ilmu di Akademi Greifswald, Kroos kemudian melanjutkan karirnya di Hansa Rostock sebelum pada akhirnya bergabung dengan Bayern Munchen pada 2006. Karena dinilai memiliki bakat yang sempurna, Kroos memulai debutnya bersama tim utama Bayern pada usia 17 tahun. Demi menambah jam terbang, raksasa Jerman itu akhirnya meminjamkan Kroos ke Bayer Leverkusen. Mencetak 9 gol dan 12 assist dalam 33 pertandingan, Kroos ditarik kembali oleh The Bavarian dan menjadi salah satu andalan tim yang bermarkas di Allianz Arena itu. Toni Kroos mengaku sangat menikmati karirnya saat masih berseragam Bayern Munchen. Ia pun menyebut memiliki banyak kenangan indah bersama The Bavarian. Selama hampir 6 musim membela Bayern Munchen, Kroos berhasil mencetak 24 gol dan 49 assist dari 205 pertandingan di semua kompetisi. Menurut Kroos, musim terbaiknya bersama Bayern adalah saat berhasil meraih treble winner atau juara Liga Champions, Liga Jerman, dan Piala Liga pada musim 2012-2013. Berhasil menyumbangkan 3 gelar Bundesliga, 3 DFB Pokal, dan tentunya Liga Champions Eropa. Meski menjadi pemain penting Bayern saat itu, namun faktanya Kroos hijrah ke Real Madrid pada tahun 2014. Kala itu, perpisahan Kroos dan Bayern sebenarnya tidak terlalu baik. Kroos meninggalkan kesebelasan Bayern Munchen dengan kekecewaan. Gelandang berusia 34 tahun ini meninggalkan Bayern setelah pihak klub merendahkan kemampuannya. Hal itu diungkapkan oleh rekan dekatnya yang pernah bermain bersamanya di Bayer Leverkusen, Stefan Reinhardt. Toni Kroos, teman saya tahu kisah yang sebenarnya. Ini sedikit tentang uang, kata Reinhardt kepada Bleacher Sport. Saat itu Bayern berencana memberikan kontrak baru pada Toni. Saat itu, ia tahu besaran gaji Mario Götze di Bayern, dan keduanya memiliki umur yang hampir sama. Tapi Bayern tidak mau membayar Toni lebih dari 10 juta euro per tahun, ungkap Reinhardt. CEO Bayern Munchen Karl-Heinz Rummenigge bilang kepada Toni, "Kami tidak akan mengajimu 10 juta euro karena kamu bukan pemain kelas dunia." Hal itu tentu menyakiti hati Kroos menurut Reinhardt. Bagi Kroos, ini bukan masalah uang. Kroos hanya butuh rasa percaya diri dari orang sekitarnya. Dia tahu bahwa dia adalah pemain yang sangat bagus, pemain kelas dunia. Itulah yang menjadi awal dari perpecahan ini, sambung Reinhardt. Sebenarnya manajer Bayern Munchen saat itu Pep Guardiola berusaha mempertahankan Kroos karena di lini tengah Bayern memang menjadi lebih kuat berkat kehadirannya. Akan tetapi, Pep Guardiola gagal membujuk manajemen Bayern untuk menuruti apa yang diminta Kroos, sehingga Pep harus merelakan kepergian salah satu pemain terbaiknya. Kroos sendiri mengakui ia tidak memiliki masalah dengan manajer-manajer Bayern. Bukan kepercayaan manajer yang membuatnya hengkang dari The Rotten. Karenanya, ketika ia pindah ke Real Madrid dengan nilai transfer 25 juta euro, ia tak sedikit pun menyesali keputusannya untuk meninggalkan kesebelasan yang telah membesarkannya. "Keputusan saya untuk berganti tim sudah tepat," kata Kroos pada laman resmi di FB. "Faktanya, dari sudut pandang saya tidak ada keraguan akan hal tersebut. Maksudnya, jika Anda pergi ke luar negeri untuk bergabung dengan klub top,
itu berarti ada langkah maju dalam perkembangan Anda. Carlo Ancelotti menginginkan saya bergabung dengan Madrid, ungkap Toni Kroos. Matthias Sammer, mantan direktur olahraga Bayern, mengatakan bahwa Bayern pun memang menyesali keputusan menjual Kroos ke Madrid pada tahun 2014. Sammer, yang ketika diwawancarai baru saja melepas jabatan di Bayern, mengatakan bahwa Bayern mungkin bisa lebih berprestasi di Liga Champions jika Kroos tak meninggalkan tim. Sammer pun mengatakan bahwa sebelumnya ia sudah menyarankan manajemen Bayern untuk mempertahankan Kroos. Terkadang kita akan bertemu dengan situasi yang membuat kita menganalisis dengan berbagai perspektif. Siapa bilang Bayern sudah melakukan semuanya dengan baik? Mungkin Bayern Munchen akan menjuarai Liga Champions lebih sering bersama Toni, atau setidaknya mencapai babak final, ungkap Sammer kepada Sport Bild. Sekarang saya bisa mengatakan dalam peran saya, kesalahan saya saat itu adalah membiarkan Toni Kroos pergi. Saya sebenarnya sudah duduk bersamanya dan mencoba mengubah keputusan Toni, karena saya tahu betul dirinya. Saya sudah bekerja dengannya untuk waktu yang lama dan sudah mengenalnya sejak ia berusia 16 atau 17 tahun. Sambung Sammer. Setelah bergabung dengan Real Madrid, Toni Kroos menjadi bagian penting yang tak tergantikan. Perannya di lini tengah benar-benar membawa Real Madrid menjadi tim yang sangat dominan di Eropa. Di Madrid, Kroos dipertemukan dengan gelandang hebat macam Modric dan Casemiro, hingga ketiganya merasakan kesuksesan bersama dengan peran masing-masing. Trio Kroos, Modric, dan Casemiro bahkan mampu membuat Madrid menjuari Liga Champions berturut-turut di musim 2016, 2017, dan 2018. Toni Kroos bahkan telah mencatatkan penampilan yang ke-456 dengan seragam Real Madrid. Sejak dia tiba pada musim panas 2014, dia telah memenangkan segalanya. Ia mempunyai total 21 trofi sebagai pemain Real Madrid, 4 Liga Champions, 5 Piala Dunia antar klub, 4 Piala Super UEFA, 3 gelar La Liga, 1 Copa del Rey, dan 4 Piala Super Spanyol. Kroos merupakan pemain Jerman yang mencatatkan penampilan terbanyak sepanjang sejarah Real Madrid, yakni dengan 302 penampilan di La Liga, 105 di Liga Champions, 23 penampilan di Copa del Rey, 13 di Piala Super Spanyol, 9 di Piala Dunia antar klub, dan 4 di Piala Super UEFA. Ia telah mencatatkan 28 gol dan 96 assist. Sama seperti kasus Karim Benzema pada akhir musim 2022-2023 lalu, Real Madrid menyerahkan semua keputusan di tangan Toni Kroos. Real Madrid menawarkan kontrak baru, tetapi semua terserah pada Kroos. Sempat dilaporkan bakal pensiun, Kroos akhirnya membuat keputusan untuk terus bermain. Fabrizio Romano menyebut Kroos bakal menekan kontrak baru dengan Real Madrid. Di samping Carlo Ancelotti mengorbitkan generasi baru gelandang di Santiago Bernabeu, termasuk Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, dan Federico Valverde. Akan tetapi, Kroos masih tampil sebagai starter dalam 20 pertandingan di kancah tertinggi Spanyol. Rekan seperjuangannya Luka Modric tidak terlalu sering dimainkan, dengan 1161 menit bermain di La Liga dibandingkan dengan 1799 menit yang dimiliki Kroos. Hanya Valverde dan Antonio Rudiger serta Rodrigo yang memiliki jumlah menit bermain yang lebih banyak. Tentu, keputusan Toni Kroos untuk perpanjang kontraknya 1 musim lagi sangat baik untuk Real Madrid. Kroos akan sangat membantu Madrid dalam regenerasi pemain muda.